Shalom everyone, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk Sunday service di Rimport ini. Saya yakin dan percaya meskipun kita online, tapi kita satu hati di hadapan Tuhan. Kita mau bersekutu bersama-sama di Sunday service ini. Sebelum mulai, kita akan satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu ada bagi setiap daripada kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau turut campur tangan Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk perlindungan-Mu Bapak. Karena Engkau Tuhan yang setia, kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak, Engkau yang pegang kendali Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that is worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you
Bapa, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh datang memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab kami tahu saat kami meninggikan Engkau, hadirat-Mu mengelingkupi kehidupan kami. Dan kami rasakan Tuhan jamahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini. Dan ini saatnya Roh Kudus, Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu untuk hamba sampaikan apa yang Kau mau buat jemaat-Mu khususnya. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap firman yang keluar, yang hamba sampaikan benar-benar Tuhan mengena kepada isi hati kami, memberikan jawaban buat kami setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, jemaat Rimpert, dimanapun saudara berada. Saya percaya ini saatnya luar biasa. Kita boleh ketemu lagi. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara semuanya. Dan saya percaya pagi hari ini, kalau saudara mau duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan, saudara akan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Amin. Kalau bulan sekarang adalah bulan Mei, saudara, kita masuki tema bulanan kita, yaitu kolaborasi. Kolaborasi artinya kerjasama dengan Tuhan, as a teamwork with God. Bulan Mei ini bulan yang luar biasa, sehingga saya akan sampaikan firman Tuhan. Kalau saudara suka judulnya adalah The Power of Vision. Sebelum saya membaca ayatnya, saya akan sampaikan sedikit tentang the vision itu apa. Visi itu apa? Vision is the capacity to believe what you cannot see, but you start to plan and prepare of it. Jadi kalau bahasa sehari-harinya, visi itu adalah kapasitas untuk mempercayai apa yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita mulai merencanakan dan menyiapkannya untuk visi itu yang secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Kenapa visi ini penting sekali buat kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Karena di dalam Amsal, saya ambil di Amsal 29 ayat 18. Kita baca sama-sama. Saudara sudah siapkan Alkitab saudara, bukan? Mari kita baca Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, where there is no vision, the people perish. Arti dari firman ini dikatakan, kalau nggak ada visi, orang-orang itu akan liar. Orang-orang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, berarti visi ini sungguh luar biasa, penuh kuasa, saudara. Dan ada satu yang saya quote ya, ada sebuah quote yang statement yang saya tulis di sini. Kita ini dilahirkan dengan kedua mata kita. Namun kita seperti orang buta kalau tanpa visi. Berarti visi itu sungguh luar biasa, saudara. Itu membuka mata rohani kita jauh ke depan. Karena itu kita perlu visi ini di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saat saya bergereja, saya baca juga visi itu di setiap gereja pasti ada visi, saudara ya. Jadi saudara sebelum bergabung dengan gereja, sebuah gereja, saudara bisa melihat dulu visi gereja tersebut apa, sehingga apakah ini visi ini sama dengan visi kita. Lalu saudara boleh mengambil keputusan untuk bergabung. Visi di Rimpert ini kita ada visinya namanya to be representative of Christ Kingdom. Kita ini menjadi perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Visi ini sungguh luar biasa dan saya sangat senang dengan visi ini. Karena satu panggilan dalam kehidupan kita. Semua pekerjaan atau company besar juga ada memiliki visi dan misi juga. Bahkan saudara, visi ini juga ada di dalam pernikahan kita.
Setiap pernikahan pun harus memiliki visi ini. Waktu saya teringat ketika saya mau menikah, saudara, saya datang konsultasi bersama kakak rohani kami, bahkan papa rohani kami juga di Pak Arifin yang di Lembah Pujian. Ada satu pertanyaan dalam waktu kita konsultasi pernikahan itu. Di situ dikatakan, kamu mau menikah? Iya Pak. Visimu apa dalam pernikahan ini? Saya kaget sekali waktu ditanya visi itu. Saya nggak kepikir, saudara, kalau ada pertanyaan yang saya harus jawab tentang visi ini. Nah, waktu saya dikasih pertanyaan ini, saya langsung bergumul dalam hati saya. Apa ya visi yang harus saya lakukan di dalam kehidupan pernikahan saya yang saya akan lalui ini? Saya teringat di Pengkhotbah 4 ayat 12 waktu itu, yang dikatakan 2 orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Saya katakan saya akan lebih kuat kalau saya menikah untuk seperti tali yang semakin kuat jika 2 atau 3 tali dikuatkan, ya, jadi satu keluarga maksud saya, bukan saya sendirian. Dan di saat 2 tali ini dijadikan satu, pelayanan saya akan lebih maksimal. Saya belum full time waktu itu, saudara. Tetapi saya memiliki visi ini di dalam kehidupan keluarga saya. Saya tahu banyak anak-anak Tuhan bahkan yang rumah tangganya mulai mengalami goncangan, saudara. Apalagi di dalam situasi keadaan seperti ini. Perekonomian tidak menentu, bahkan bisnis banyak yang kolaps, saudara. Dan ini mulai terjadi percecokan antara suami dan istri karena mereka membicarakan tentang keuangan tentunya. Saudaraku, kalau kita memiliki visi dalam pernikahan kita, saudara akan melihat bahwa visi ini ada satu yang akan kita tuju di dalam pernikahan kita itu. Nah, di dalam Roma 11 ayat 36, coba saudara baca di sini ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi visi yang dari Tuhan tentunya hanya untuk kemuliaan namanya. Saya belum tahu waktu itu pernikahan saya ini akan masuk ke dalam pelayanan lebih dalam lagi. Saya belum tahu waktu itu, saudara. Tetapi yang saya tangkap waktu pertanyaan itu dikatakan, diberikan kepada saya, visimu apa untuk menikah? Langsung saya berdoa saat itu, saya bingung waktu itu menjawabnya, saudara ya. Wah, tidak nyangka kalau pertanyaan ini akan diberikan buat saya. Lalu saya tanya dalam hati saya, Tuhan tolong, apa yang harus saya jawab? Tuhan katakan di Pengkhotbah tadi 4 ayat 12, saya diingatkan kalau 2 tali itu semakin kuat dalam pelayanan. Saya mau di dalam rumah tangga saya, mengarungi kehidupan rumah tangga ini, saya mau semakin kuat saya untuk melayani Tuhan, bagi Dia, oleh Dia, untuk Dia. Jadi ada satu tujuan dalam pernikahan saya, yaitu hanya untuk meninggikan namanya. Dan puji Tuhan, saudara, sampai saat ini kami berdua masuk di dalam pelayanan, masuk di dalam ministry ini sama-sama, saudara. Dan tentunya dalam pernikahan kita yang sudah lebih dari 26 tahun lebih, ada banyak gelombang kehidupan. Setiap gelombang itu datang, pertengkaran lah, percecokan lah, atau perbedaan pendapat mungkin, tetap kita akan bisa atasi karena kita memiliki visi di dalam rumah tangga ini. Nah, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti di dalam kehidupannya dia ini apa yang akan dilakukan, apa visinya Tuhan buat kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan merasakan kebosanan, saudara. Nah, kalau anak Tuhan sudah merasakan bosan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu benar-benar saudara tidak tahu bahwa visinya apa, sudah kabur, saudara. Nah, di 2 Timotius 4 ayat 7 itu dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Visi bukan hanya sekedar hanya 2 tahun atau 3 tahun.
atau 5 tahun. Tapi di sini dikatakan Paulus itu mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, saudara. Visi ini yang mendorong kita untuk kita bisa bertahan sampai garis akhir. Kalau nggak ada visi ini, kita nggak akan bisa sampai di garis akhir. Karena apa? Orang berpikiran gini, kehidupan itu seperti siklus yang berputar. Kita lahir, kita sekolah, kuliah, bekerja, lalu apa saudara? Menikah. Habis menikah, punya anak. Habis punya anak, punya cucu, saudara ya. Lalu mati. Berikutnya juga anaknya. Nanti setelah berkeluarga, punya cucu, mati. Setiap kehidupan rasanya membosankan, siklusnya seperti itu, saudara. Tetapi kalau kita memiliki visi dalam kehidupan kita, visi itu akan menguatkan kita, visi itu akan mempertajam kita untuk kita menanamkan satu strategi bagaimana kita bisa mencapai kepada tujuan hidup kita itu. Visi yang saudara terima dari Tuhan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita sudah mulai planning. Sekalipun kita belum bisa melihat kenyataannya, saat itu saya belum tahu kalau saya akan satu keluarga ini mengadakan satu ministry buat Tuhan atau melayani Tuhan sepenuh waktu, bahkan sepenuh kehidupan kita. Tapi karena ada visi itu, kita dengan secara spontan mempersiapkan planning. Oh, kita harus tertanam di satu gereja. Waktu di dalam satu gereja itu, kita mempersiapkan planning apa lagi? Kita harus belajar School of Ministry itu. Oh, kita harus belajar lagi tentang firman Tuhan. Lebih dalam lagi. Dan tidak cukup itu aja. Kita harus praktekkan pelayanan ini. Kita ikut dibimbing oleh para elder kita untuk apa? Buka KM, saudara, mulainya di KM itu, saudara ya. Di cell group. Dari cell group 1 berkembang menjadi cell group 2. Karena kita memiliki visi ini, secara spontanitas, setiap persoalan dalam keluarga, persoalan dalam rumah tangga, itu akan kita bisa atasi. Karena apa? Ada visi ini, saudara, yang senantiasa mengingatkan kita. Ingat, sampai suatu hari, mungkin perkataan dan pertengkaran saya dengan istri saya mungkin sampai pada perceraian, saudara ya, suatu hari. Tapi karena ada visi ini, kata perceraian itu akan diubahkan sama Tuhan, tidak akan kita ucapkan. Bahkan kita melakukan satu statement berdua bahwa kata cerai itu harus kita hapus di dalam perbendaharaan kata kita. Jika kita berantem, kita salah pengertian, kita tidak boleh sekali-kali mengucapkan kata cerai itu. Saudara, kenapa banyak anak-anak Tuhan sekarang yang mengalami perceraian? Karena mereka belum tahu visinya dalam kehidupan berumah tangga. Ayo saudara, saya undang saudara untuk bertanya sama Tuhan, apa visiku untuk ke depan ini, untuk studiku, untuk pekerjaanku, untuk rumah tanggaku, apa visinya? Saudara, di 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sebentar akan mempersiapkan perjamuan kudus, saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak mengerti visi kita, kita mungkin mikir, oh, aku mungkin sudah selamat, sudah, tidak ada visi apa-apa. Makanya, waktu saudara selamat, terima Yesus sebagai juru selamat, saudara merasakan bahwa, oh, aku sudah masuk terima Tuhan dan aku selamat. Tapi saudara tidak tahu visi saudara. Waktu saudara mengerti visi saudara, apalagi saudara mengerti bahwa saudara ditebus oleh darah Kristus yang mahal, saudara akan melihat bahwa, lalu apa ya yang harus saya berikan kepada Tuhan kembali? Nah, visi ini yang akan mengingatkan kita untuk kita preparation. Apa yang harus saya berikan? Bukan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat saja, tapi kita mulai berpikir,
pelayanan apa Tuhan yang untuk mendukung visiku di dalam pelayananku untuk Engkau. Semua untuk Engkau, dari Engkau, dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau saudara ngerti visi ini, saudara akan mempersiapkan dirimu untuk menuju kepada visi panggilan Tuhan sampai garis finish yang Paulus katakan. Paulus katakan garis finish berarti saudara bukan hanya 1 tahun, 2 tahun saudara melayani Tuhan, tetapi selama hidup kita ada di muka bumi ini, seperti visi gereja kita, to be representative of Christ's kingdom in this earth. Jadi selama hidup saudara dan saya adalah menjadi saksi Kristus. Kalau kita sudah memiliki visi ini dan menghidupinya, saya percaya saat kita melakukan perbuatan yang menyimpang daripada firman Tuhan, visi ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Di Yeremia 1 ayat 45 dikatakan demikian. Firman Tuhan datang kepadaku. Saudara boleh ganti dengan nama saudara. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara mengerti hal ini, berarti visi kita itu dijadikan seperti nabi untuk bangsa-bangsa, saudara. Nah, kalau sekarang kita mendapatkan visi ini, Tuhan akan pakai engkau untuk pelebaran kerajaannya di muka bumi, bahkan dikirim kepada bangsa-bangsa. Saudara harus persiapkan mulai saat ini. Apa yang harus saudara persiapkan? Tentunya firman yang harus saudara sampaikan. Kedua, diri saudara sendiri untuk lebih taat lagi, untuk saudara preparekan apa? Mungkin bahasa, bukan hanya bahasa Inggris saja. Sekarang saudara bisa persiapkan di negara mana saudara akan ditempatkan Tuhan. Saudara mulai belajar untuk bahasanya, sehingga saudara bisa planning dengan strategi saudara untuk bisa membuat kenyataan bahwa visi itu benar-benar luar biasa yang sudah ditanamkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan kalau berbicara saudara tentang masa depan, bahkan tadi dikatakan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang damai sejahtera, Tuhan senantiasa memberikan masa depan untuk dilakukan sekarang, waktu sekarang ini, saudara. Tuhan tidak berbicara dengan masa lampau, saudara dan saya. Tapi saudara senantiasa memiliki satu masa depan yang dahsyat, yang Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat saudara dan saya, yang harusnya saudara dan saya lakukan per hari ini. Jadi, visi ini membuat kita memiliki prioritas, saudara. Kalau saya ringkas, visi ini lebih fokus. Jadi saudara lebih fokus apa yang harus saudara prioritaskan dalam hidupmu. Saudara bisa meningkatkan efisiensi, saudara bisa membantu menyusun rencana atau strategi yang tepat untuk memberikan motivasi dan semangat dalam diri saudara sendiri atau orang lain untuk masuk terus di dalam kehidupan panggilan Tuhan. Visi ini juga kalau saudara mengalami tantangan dalam pelayanan saudara, dalam rumah tangga saudara, tidak gampang menyerah, saudara. Kalau saudara tahu visi saudara, saudara akan tetap semangat, saudara akan tetap bangkit, saudara akan tetap merasakan hadirat Tuhan yang tuntunan Tuhan yang luar biasa dari kehidupan sekarang, kehidupan sekarang lagi berikutnya, saudara. Dan tuntunan tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau saudara tahu visi ini, saudara akan menghidupinya. Prepare sekarang tentang perjamuan kudus. Sebentar lagi saudara kita masuk perjamuan kudus. Saya percaya di dalam perjamuan ini saudara kita akan mengingat senantiasa akan kematian Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya ditebus oleh darah yang mahal. Berarti saudara, Tuhan itu sudah memiliki dan mengenal saudara sejak dalam kandungan. Tuhan akan memakai saudara sejak dalam kandungan untuk jadikan nabi buat bangsa-bangsa, untuk menjadikan penjala manusia di sekitar saudara, untuk menjadikan apalagi terang di sekitar keluarga saudara. Mari saudara hidupi visi ini di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak jauh dari setiap janji-janji Tuhan. Mari angkat perjamuan ini di tangan kanan kita. Saya percaya saat Tuhan Yesus
mengangkat roti perjamuan dan cawan. Dia katakan, aku mengucap syukur. Dan dia membagikan roti ini buat murid-muridnya. Dan dia katakan, perbuatlah ini senantiasa untuk memperingati aku. Saudara, kematian Kristus itu tidak mudah, saudara. Ini sangat mahal dan kita tidak bisa membayarnya. Darahnya yang mahal itu yang membayar kita untuk kita ditebus dari segala dosa. Mari, visi yang sudah diberikan buat Tuhan, kita hidupi saat ini. Lewat visimu, Engkau memberikan aku kekuatan yang luar biasa. Kita mengangkat roti ini dan ucapkan syukur, Tuhan, benar. Engkau akan memberkati segala apa yang kami lakukan. Kami mengingat akan kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami mau, Tuhan, lewat tubuh-Mu ini, kami mau bersatu di dalam Engkau. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada satu semangat yang luar biasa untuk kami bisa fokus terus terhadap visi ini. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita angkat cawan perjamuan anak domba. Saat itu Tuhan juga memberkati cawan perjamuan ini, Tuhan. Dan dia ucapkan syukur, lalu memberikan minum buat murid-muridnya. Perbuatlah ini senantiasa untuk memperingati aku. Saat ini kita memperingati kematian Tuhan. Sekali lagi, darahnya yang mahal sudah menebus saudara dan saya. Visi kehidupan itu sudah diberikan buat Tuhan. Untuk apa yang saudara lakukan, seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di muka bumi. Keselamatan yang saudara terima bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan sudah memanggil saudara dan saya untuk menjadi representative of Christ's kingdom in this earth. Saya percaya kalau saudara menanggapi visi yang panggilan dari Tuhan ini, visi yang hidup ini untuk kita menjadi penjala manusia, ayo saudara, kita angkat cawan ini. Karena melalui darah Kristus ini, darah yang kudus, menguduskan kita semua. Oleh karena darah Kristus ini, Tuhan, Engkau melayakkan kami semua. Tuhan tidak melihat seberapa dosamu besar, lalu tidak melihat juga background kehidupan saudara dari mana, tapi Tuhan mau melihat hatimu yang benar-benar untuk visi Tuhan ditetapkan dalam kehidupan kita. Ayo, terimalah visi ini dari Tuhan. Angkat cawan ini, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa, kita angkat tangan, kedua tangan kita mengucap syukur, angkat wajahmu, mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman tentang vision, power of vision ini. Karena visi dari satu kuasa yang luar biasa, yang bisa meluruskan setiap jalan-jalan anak-Mu saat kami menyimpang ke kanan. Oleh karena visi, kuasa visi yang daripadamu ini mengingatkan kami untuk kembali kepada jalur-Mu Tuhan. Inilah tidak ada yang kebetulan. Saat ini kalau dalam keluargamu saat ini mengalami goncangan, mari nyatakan visi Tuhan itu kembali. Gali visi Tuhan yang sudah kau diberikan sejak pernikahan itu mungkin mulai kabur. Mari saat ini visi itu dihidupi kembali. Mari saudara, angkat wajahmu, ucapan, Tuhan, aku mau visi-Mu saja yang kami hidupi saat-saat seperti ini. Karena kami tahu Tuhan, saat kami menyimpang, kalau saya melihat visi yang Kau sudah berikan, kami akan kembali kepada jalur-Mu. Kami tidak akan bingung dengan persoalan yang ada di sekitar kami. Karena visi yang Engkau berikan itu visi yang kekal, visi yang memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Pulanglah dan hidup senantiasa dalam power of vision yang dari Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang menerima berkat katakan amin, amin, amin. Have a blessed Sunday.